าวราชกัน ไม่ได้เป็นต้องนานแล้วอ่ะ Halo guys, jumpa lagi dalam film tegang. Mudah-mudahan kalian yang lagi dalam keadaan lemes, admin dapat membuat kalian tegang. Di kesempatan kali ini, admin ingin menceritakan alur cerita sebuah film berjudul The Billionaire. Film biografi Thailand yang dirilis pada tahun 2011 ini menceritakan kisah Itipat Kulapongwanik dan bagaimana dia pada usia 19 tahun keluar dari universitas untuk meluncurkan bisnis rumput laut goreng kemasan yang dikenal dengan merek Tao Kae Noi dan menjadi salah satu miliarder termuda di Thailand. Sebelum dimulai videonya, jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis, namun dengan melakukannya kalian sudah mendukung admin agar tegang selalu. Film diawali dengan seorang anak muda bernama Itipat atau yang biasa dipanggil dengan nama Top sedang berada di bank untuk meminjam uang 10 juta baht. Dia lalu bercerita untuk apa uang itu akan digunakan. Film beralih ke masa Top masih sekolah. Di kelas pelajaran komputer, dia menggunakan komputer sekolah untuk bermain games online. Saat sedang main games, Top mendapat tawaran untuk menjual item sepatu virtual karakter gamenya dan si pembeli berniat memberikan 500 Singapura dolar sebagai imbalannya. Top lalu meminjam akun bank pamannya dan melakukan transaksi. Setelah itu mereka ke bank dan mencairkan uangnya. Top terus melakukan hal itu dan hasilnya dia dapat membeli sebuah mobil. Top membawa mobilnya ke sekolah dan parkir di tempat parkir kepala sekolah, membuat dirinya akhirnya ditegur oleh kepala sekolah. Namun semua itu malah membuat Top semakin tenar di sekolah, dan dia berhasil menarik perhatian cewek cantik di sekolahnya bernama Lin. Top mengajak kencan Lin menggunakan mobil barunya dan mentraktir mie kepiting kesukaannya. Pulang ke rumah, Top dimarahi orang tuanya karena dianggap melakukan pemborosan dengan membeli mobil. Mereka maunya Top belajar dengan sungguh-sungguh, bukan bermain game. Namun, Top tetap saja terus bermain game sampai-sampai dia gagal masuk Universitas Negeri Thailand. Top pergi ke sebuah toko game dan membeli PS2 untuk melengkapi koleksi gamenya setelah berhasil membeli PS2 itu dengan negosiasi harga yang cukup alot. Pulang ke rumah, orang tua Topnya melihat dia membeli PS2, memarahinya karena gagal masuk universitas negeri, dan ayahnya harus keluar uang lebih banyak agar Top dapat masuk ke universitas swasta. Top berniat untuk mencari uang sendiri demi membiayai kuliahnya. Dengan uangnya, dia kembali ke toko game tadi dan membeli 50 unit DVD player untuk dijual kembali. Tapi, Top tertipu oleh si penjual. DVD playernya gampang rusak, dan toko tidak menerima kembali barangnya, sampai-sampai dia bertengkar dengan si penjual. Saat pergi dari sana, Top lalu bertemu ayahnya di tengah jalan, dan ayahnya menasihatinya mengenai bisnis di kehidupan nyata yang tidak semudah bermain game. Top masih bersikukuh membiayai kuliahnya sendiri. Top yang sudah kehabisan uang akhirnya terpaksa menggadaikan jimat emas milik ayahnya untuk biaya kuliah. Top pun memulai kuliahnya, tapi dia sering keluar kelas di tengah pelajaran sambil menitipkan perekam suara ke temannya untuk merekam pelajaran hari itu. Di sisi lain, Lin sudah berkuliah juga di jurusan seni akting. Suatu hari, Top pergi ke Food Expo untuk melihat-lihat ada apa sih di sana. Di expo itu, Top melihat berbagai mesin-mesin yang berhubungan dengan pembuatan makanan. Dia tertarik pada sebuah mesin penggoreng kacang yang lebih efisien dan efektif serta tidak ada duanya di Thailand. Top lalu membeli mesin itu dan membawa pulang ke rumahnya. Orang tua Top sampai terheran-heran melihat sikap Top
yang bukannya fokus belajar malah mau coba jualan kacang. Di suatu malam, Top bermimpi bertemu Dewi Keberuntungan yang memberikannya kacang, membuat Top semakin yakin akan keputusannya untuk berbisnis kacang. Top mulai mempelajari bisnis jualan kacang dari penjual-penjual kacang lain, seperti bagaimana memilih kualitas kacang yang bagus, jenis arang yang dipakai, serta bumbu yang dipakai. Dia pun mulai bereksperimen sampai mendapatkan cita rasa kacang yang enak menurut keluarganya. Setelah kacangnya dirasa enak, dia pergi ke mall untuk menyewa lokasi untuk mulai berjualan. Setelah selesai survei tempat dan dirasa oke, Top mulai merapikan semua perabotan dibantu oleh pamannya. Dan tak lupa dia berdoa kepada Dewi Keberuntungan sebelum memulai usahanya. Hari pertama jualan hasilnya sedikit. Top akhirnya mengajarkan pamannya untuk berteriak hingga menggunakan gerakan-gerakan tangan untuk mengundang customer agar membeli. Suatu hari, Top pergi ke pasar bersama Lin. Di sana, dia mencatat berbagai teknik para pedagang agar jualannya cepat laku, seperti metode diskon dan lokasi yang strategis. Membuat Lin sangat bete, karena Top sibuk mikirin bisnis terus saat mereka sedang shopping. Top lalu kembali ke mall dan meminta kepada pengurus mall agar dia dapat pindahkan usaha kacangnya ke lokasi yang strategis dekat pintu masuk mall. Strateginya Top berhasil. Pamannya sampai kewalahan menghadapi banyaknya pembeli di mall. Top mau nggak mau membantunya dan meninggalkan kuliahnya. Baru mulai laku saja, Top sudah memikirkan untuk membuka cabang. Walau sempat dilarang pamannya, tapi Top akhirnya membuka cabang kedua. Lin datang ke mall, dia menegur Top untuk fokus pada kuliahnya demi masa depan mereka berdua. Suatu hari, Top ditegur oleh pengurus mall karena asap dari penggoreng kacangnya mengotori langit-langit atap di mall. Dia terancam diusir dari sana. Karena tidak mau diusir, Top mau nggak mau mengecat atap mall agar dapat bersih kembali. Dia mengecat sampai malam hari dan diusir security mall. Walau coba disogok, tapi security mall tetap mengusirnya. Mau nggak mau, Top pun akhirnya pulang. Saat mau pulang, ibunya Top mengatakan kalau ayah dan ibunya Top mau pindah ke China karena kondisi finansial. Top sangat emosi karena tidak diikutsertakan dalam mengambil keputusan penting itu, di saat dirinya baru saja mulai merintis usaha di Thailand. Top akhirnya memutuskan untuk tidak ikut pindah ke China demi melanjutkan usahanya. Top pun akhirnya berpisah dengan kedua orang tuanya. Karena Top gagal mengecat atap mall hingga selesai, dia pun diusir tidak dapat berjualan lagi di mall. Lebih sial lagi kembali ke rumah, Top mendapatkan surat pemberitahuan penyitaan rumah karena hutang ayahnya. Belum lagi ditambah, Lin marah kepadanya karena Top yang sedang pusing jarang menghubunginya. Sudah jatuh tertimpa tangga ibaratnya. Top pun meminta maaf padanya. Dalam perjalanan, Lin masih berusaha menyuruh Top agar fokus untuk kuliah. Dia juga memberikan oleh-oleh ke Top berupa rumput laut goreng yang dibelinya sewaktu jalan-jalan. Top memakannya dan doyan sekali, menjadi inspirasi baru untuk Top. Top mulai mempelajari cara berbisnis rumput laut goreng. Pertama, dia menemui dosen di kampusnya spesialis di teknologi pangan, yang memberitahunya untuk menggunakan kemasan vakum agar rumput lautnya dapat tahan lama dan awet. Top lalu menjual semua mesin penggoreng kacangnya dan membeli rumput laut untuk modal. Dia dan pamannya mulai bereksperimen menggorengnya, namun hasilnya masih pahit dan gak enak rasanya. Eksperimen terus dilakukan sampai modal rumput laut habis, namun belum menghasilkan rasa rumput laut goreng yang enak. Top lalu menjual peralatan komputernya untuk modal membeli rumput laut dan bereksperimen lagi. Pulang membeli rumput laut, hujan turun. Top mendapatkan pamannya tergelincir dan jatuh di dapur hingga kepalanya bocor. Top segera membawanya ke rumah sakit. Top mau nggak mau bereksperimen sendiri.
Dia mencoba menggoreng rumput laut, namun hasilnya tetap saja pahit dan gak enak. Sampai semua rumput laut kembali habis, dan tersisa rumput laut bekas yang kehujanan. Mau gak mau dia bereksperimen dengan itu. Namun siapa sangka, rumput laut yang terkena air ternyata hasilnya enak dan gak pahit. Eksperimen Top pun berhasil. Top akhirnya kembali jualan di mall dengan rumput laut bermerek Taukenoi dan hasilnya laris manis. Top mendapat telepon dari ibunya di hari ulang tahunnya. Top menanyakan berapa jumlah hutang ayahnya di Thailand dengan harapan dapat melunasinya. Tapi ternyata jumlah hutangnya besar sekali, hingga 40 juta baht jumlahnya. Top menjadi syok, ditambah lagi hari penyitaan rumahnya pun tiba. Dia menjadi sedih sekali akan kondisi yang tampak memusuhinya. Top mencoba mulai mendengarkan materi-materi kuliah yang sudah direkam. Dia mendapat pelajaran mengenai membangun jaringan bisnis. Saat itu, baterai Walkman-nya habis dan dia pergi ke 7-Eleven untuk membeli baterai baru. Tiba-tiba dia teringat mengenai pelajaran mengenai jaringan yang dia sadari dapat dia bangun melalui 7-Eleven. Top segera menelepon ke kantor 7-Eleven dan mengatur janji temu dengan manajer pemasaran di sana bernama Ibu Pu. Setelah menunggu lama di resepsionis, Ibu Pu bertemu Top. Namun, Ibu Pu mengatakan bahwa kemasan dan harga Taukenoi-nya masih jauh dari standar 7-Eleven, sehingga belum bisa kerjasama. Lin, yang sudah lama tidak mendapat kabar dari Top, datang ke rumahnya. Top mengatakan bahwa Lin tidak mengerti kondisi dirinya saat ini. Top pun meninggalkan Lin yang menangisinya. Keesokannya, Top pergi ke desain grafis untuk membuat kemasan Taukenoi yang lebih baik. Hasilnya adalah kemasan Taukenoi yang kita kenal saat ini. Top kembali ke kantor 7-Eleven dengan membawa Taukenoi dengan kemasannya yang baru. Dia menunggu di lobi resepsionis berjam-jam sambil mengintip kalau Ibu Pu sedang mondar-mandir tapi tidak menemuinya. Dia menjadi kecewa dan pergi dari kantor itu serta meninggalkan Taukenoi-nya untuk security di sana. Top hancur hatinya, merasa gagal dan memutuskan untuk pergi ke China menyusul orang tuanya. Security kantor 7-Eleven membagikan Taukenoi-nya Top ke karyawan 7-Eleven lain. Hingga akhirnya sisa satu untuk Ibu Pu. Ternyata Taukenoi-nya Top disukai karyawan di sana. Dia pun dihubungi kembali oleh Ibu Pu untuk kontrak kerjasama. Namun, keputusan disetujui atau tidak kerjasamanya akan dilakukan setelah inspeksi pabrik. Adegan kembali ke awal film, Top yang tidak memiliki pabrik akhirnya meminjam uang ke bank. Namun bank menolak memberikan pinjaman dikarenakan usianya Top dan rekam jejak finansial orang tuanya Top yang kurang bagus. Top mau nggak mau akhirnya menjual aset terakhirnya, yaitu mobil. Dari uang itu, dia berusaha menebus jimat emas ayahnya dahulu. Namun si penjual malah menaikkan harga sampai 30 kali lipat. Top gagal mendapatkan jimat emas ayahnya kembali. Selanjutnya, Top menggunakan uangnya untuk menyewa ruangan untuk dijadikan pabrik. Suatu hari, saat Top sedang menunggu kereta, dia melihat Lin. Dan di depan matanya, Top melihat Lin sudah bahagia dengan pacar barunya. Top yang sekarang sudah tidak punya rumah, tinggal di pabrik bersama paman dan karyawannya. Dia mulai membentuk pabrik dan mempersiapkannya untuk inspeksi dari pihak 7-Eleven. Hari inspeksi pun tiba. Ibu Pu datang bersama inspektor. Dia melihat-lihat dan menemukan pabriknya Top masih banyak kekurangan, seperti detail lampu, saluran air, dan wastafel yang digunakan di sana. Top berjanji akan memperbaikinya. Inspektor mencatat semua dalam laporan inspeksinya, dan Ibu Pu mengatakan akan menghubungi Top kembali untuk keputusan kerjasamanya. Top memperbaiki semua detail yang masih kurang di pabriknya. Dan beberapa hari kemudian, fax dari 7-Eleven masuk. Top membaca fax,
yang setengah habis tintanya di bawah sinar matahari. Dia menemukan kata-kata bahwa kerjasamanya disetujui. Top senang bukan main. Hari pengantaran barang pertama pun tiba. Top mengatakan ke pamannya kalau bisnisnya gagal lagi, dia akan benar-benar kuliah dengan serius. Truk mengantarkan orderan ke gudang 7-Eleven untuk pertama kalinya. Walau sampai agak sedikit telat, namun karena orderannya pertama, orderan akhirnya tetap diterima oleh pihak gudang 7-Eleven. Top menelpon ayahnya, mengabarkan orang tuanya sudah bisa kembali ke Thailand. Film diakhiri dengan narasi mengatakan Top mampu membayar semua hutang-hutang ayahnya. Dia pun kembali ke bank yang menolaknya, dan kali ini menyetujui untuk memberikan pinjaman 400 juta baht. Dan dia menjadi salah satu miliarder termuda di Thailand dengan usia 26 tahun dengan pendapatan 1,5 miliar baht di tahun 2010. Demikian alur cerita film The Billionaire. Moral yang dapat diambil dari film ini mengutip kalimat dari Top sendiri, yaitu jangan patah semangat walau apapun yang terjadi. Jika kita menyerah, maka habislah sudah. Jangan lupa untuk like dan komen jika ada film apa yang kalian ingin admin ceritakan alur cerita filmnya. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe agar tidak ketinggalan konten film tegang yang lainnya. Bye-bye guys.